Waduh, kalau ngambek kepada Gilga, Happy asmara minta pulang ke rumah orang tuanya. 6 bulan menjalani bahtera pernikahan, Happy asmara dan Gilga Syahid mulai mengetahui kekurangan maupun keburukan pasangannya. Happy yang sering terlihat murah senyum dan ramah, rupanya sering keluar bad moodnya, terutama pada pagi hari. Dan yang jadi sasaran emosi bad mood pagi Happy adalah Gilga suaminya. Bangun pagi, sayang itu marahnya pasti ke aku dulu loh. Ya karena bangun tidur yang dilihat kamu. Bad moodnya tuh langsung loh mbak, nggak kayak dia tuh nunggu dulu habis mandi kayak gimana, kayak habis makan. Enggak, tuh dari mau berangkat mandi sampai selesai acara tuh bisa bad mood terus loh. Iya karena kamu yang ditemuin pas waktu bangun tidur tuh satu-satunya orang yang aku temukan Iya waktu sih. bangun Kan tidur. aneh ya kalau nemuin Reza. Dia nggak pernah marah sama sekali. Karena dia nggak pernah marah, aku tuh kayak punya kesadaran sendiri. Aku punya kesadaran sendiri di mana kayak kasian juga ya kalau aku terlalu marah-marah sama suami, kasian kalau aku terlalu sama suami kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh kadang sadar sendiri gitu, dirinya sadar sendiri dan balik menghargai suami gitu. Jadi malam gitu bad mood, ya udah aku tetap kalem, besok pagi udah diciumin, asik. Iya kan saya. Tak hanya bad mood pagi hari yang memicu Happy asmara emosi kepada Gilga Syahid, kegandrungan Gilga bermain game juga bikin Happy naik darah. Bahkan, jika sudah tak tahan dengan kelakuan sang suami kala bermain game, pedangdut koplo berusia 25 tahun ini minta Gilga mengantar pulang ke rumah orang tuanya. Dia kalau marah itu kan, kalau dia biasanya bahasa Indonesia ya, masih enak banget didengerin telinga tuh kalau bahasa Indonesia. Kalau itu pakai bahasa Jawa. Ya wes, serasa balik nih kamar, wes aku terang mulai nih udah main wong tuaku. Ya Allah, seharian main game terus. Ya mas game aja terus. Aku nggak usah, aku pulang aja, aku ke rumah. Dan di rumah aku di sini tuh cuma punya kamu. Dia pasti bilang, aku tak pulang ke rumah aja ya, anterin pulang ke rumah aja kayak gitu. Terus aku mulai nih oma Aku biar tidur sama adik. Biar tidur sama adik. Kalau untuk orang-orang di luar sana itu nggak akan pernah mendapatkan titik halusnya Rismanda kecuali suaminya. Kalemnya dia, dimanjain dia tuh kayak gimana. Makanya aku suka banget dimanja gitu. Sejak menikah pada 22 Juni 2024, Happy tidak bisa tidur tanpa Gilga di sampingnya. Selain itu, saat akan tidur, Happy harus memegang tangan sang suami. Happy bukan sekedar bucin dan manja sih, melainkan pelantun lagu rungkat ini memang takut tidur sendirian. Emang nggak bisa tidur sendirian, nggak tahu kenapa takut, kayak kalau merem tuh kayak takut, di pikiran aku tuh kayak penuh banget, hektik banget, sibuk masing-masing gitu, kadang tuh kayak gitu. Makanya dia harus begini tidurnya. Jadi kalau tidur tuh aku harus megangin tangannya loh. Kalau tidur gini megangnya, nah pasti gini. Siapa bilang gak bisa sohibah dengan istri sang mantan? Bersahabat dengan istri mantan suami, siapa takut? Itulah yang terjadi pada Risti Tagor. Sejak bercerai dengan pesinetron Rifki Balwel, Risti tidak saja berhubungan baik dengan Rifki, tetapi juga dengan Bibi Alren istrinya. Bahkan saking dekatnya, Risti menjadikan Bibi sebagai manajernya. Jadi Bibi tuh sahabat aku banget, kita kan tetanggaan, emang udah kayak saudara. Jadi memang manajer aku tuh banyak. Nah Bibi itu kemarin qadarullahnya memang pas banget, lagi-lagi pas, bukan haji tapi kalau itu umroh. Pas umroh tiba-tiba ditelepon, Ti ini ada sinetron gitu kan. Nah berarti secara tidak langsung Bibi jadi manajer aku di sinetron. Iya, persahabatan Rizky dan Bibi akhirnya berbuah menjadi partner kerja yang tak hanya menguntungkan bagi keduanya, tetapi juga mampu merubah stigma negatif yang selama ini terjadi antara suami istri yang bercerai. Apalagi, Risti pernah mengungkapkan pada Bibi jika ia tak ingin gagal menjadi orang tua Arzen Rafa Balwel, buah hatinya dengan Rifki. Itu pasti impian semua pasangan yang tidak berhasil gitu ya. Tapi kalau aku pribadi, karena aku udah pernah duduk ngobrol sama Bibi bahwa buat aku gagal jadi suami istri nggak boleh gagal jadi orang tua. Dan alhamdulillahnya Bibi tuh sangat mengerti. Terus bukan dua perempuan yang seujon gitu ya, bikin nggak ada sama sekali. Dan aku happy banget karena aku sama Bibi tuh bisa nongkrong tanpa Rifki. Jadi pernah beberapa kali kita kayak lagi di mana Ti? Lagi di PIM. Aku juga di PIM, ketemuan, ngobrol. Demi menjaga agar hubungannya dengan Bibi tetap baik, Risti memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi secara langsung dengan Rifki.
karena ia dan Rifki punya komitmen soal hal itu. Kalau sama Rifki memang kita udah nggak punya komunikasi. Jadi kalau aku sama Rifki waktu pisah belum nikah sama Bibi, aku ngobrol soal arisan sama Rifki. Tapi kita punya perjanjian, Ki kalau kamu nikah atau aku nikah nanti ngomongnya sama pasangan. Jadi cowok ngomong sama cowok ya, cewek ngomong sama cewek. Karena itu mengurangi konflik-konflik drama itu sendiri. Dan alhamdulillah kami berhasil melewati. Jadi Bibi tenang karena aku sama Rifki nggak pernah ngobrol. Apa ya, ibaratnya mungkin agak aneh orang-orang kalau ngelihat, oh iya mantan istri di manajerin sama istri. Tapi ya profesional aja sih. Sementara itu, Rifki sendiri mengaku tak keberatan jika Bibi istrinya jadi manajer Risti. Walaupun mungkin untuk sebagian orang menganggap aneh. Justru Arsen anaknya yang senang melihat ibu sambungnya jadi manajer Mama Risti. Bersyukur, yang penting anak happy, anak pun juga dengernya, hah? Mama kamu syuting tuh besok gini-gini di manajerin bunda gini. Really? Bagus dong. Mama jadi banyak duit ya kayak gitu. Jadi ya udah sampai situ sih kita. Anak-anaknya juga pada main di rumah. Wika Salim manggung ditemani ibu dan Max Adam kekasihnya. Kode dapat restu. Senyuman manis terus mengembang di wajah cantik Wika Salim saat tengah manggung di kawasan Depok, Jawa Barat. Pasalnya, pelantun lagu oplosan itu ditemani dua orang yang sangat dicintai, yaitu sang ibu Mujiarti dan Max Adam kekasihnya. Ini mama aku ponakan, kakak. Ini abang, ini kakak ipar gitu. Pak, bapak siapa pak? Ini keluarga juga, kata mama ini keluarga juga. Bapak keluarga dari mana pak? Dari Depok saya warga Depok. Warga Depok juga, udah. Kalau ini gak usah lama-lama, takut kameranya ntar rusak ya. Meskipun enggan banyak berbicara, pria berwajah oriental itu tampak begitu perhatian terhadap Wika. Bahkan tanpa gengsi, Max ikut mempersiapkan aksesoris Wika ketika hendak naik ke atas panggung. Baru udah pakai sandu, pakai sandu ya, pakai. Harusnya ada ini ya, Momen yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Wika senang. Pasalnya, selain datangnya Max, sang ibu yang baru saja sembuh dari sakit itu kini juga bisa menemaninya bekerja lagi. Apalagi mengingat belum lama ini, Wika juga tertipu oleh manajernya. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, ayo kita main yuk ke alun-alun gitu. Soalnya dekat cuma 10 menit. Bisa sekali. Kalau misalkan kayak lagi ada yang dekat, terus waktunya sebentar, terus yang bisa ikut sekalian jalan-jalan nih. Mungkin sama lebih aware aja sama kesehatannya mama sama papa gitu. Nggak bisa dipungkiri ya, hidupnya makin lama, umurnya makin tua. Jadi kesehatan yang sekarang lagi difokusin gitu. Ya udah sekarang prosesnya udah berjalan dan sebenarnya kalau untuk update lebih lanjutnya juga kan aku udah serahin sama kuasa hukum aku gitu dan cepat selesai nanti akan seperti apa itu juga kita masih tunggu update dari Mas Andi dan juga pihak kepolisian. Benarkah pertemuan Max dan keluarga Wika menjadi tanda jika hubungan keduanya telah mendapatkan restu? Kalau orang tua itu tanpa perlu diminta, dengan sendirinya kasih doa. Tinggal gimana waktunya, gimana jodohnya pasti akan terjadi. Kalau emang udah jodohnya ada waktunya. Umurnya juga udah nggak muda lagi. Kalau ditanya targetnya yang pasti ada, tapi kalau untuk pastinya ini masih antara aku sama pasangan yang masih diskusi gitu. Karena kan ya itu dia kita kan mau menjalin rumah tangga jadi harus banyak yang dibicarakan.